Masih bersama kami sahabat MK dalam segmen sudut pandang. Kita bahas mengenai menerawang potensi dan model konflik pemilu 2024. Silakan sampaikan pandangan dan juga pendapat Anda di pagi ini sahabat MK 081122441027 SMS ataupun juga WhatsApp MKFM Bandung 081122441027. Kita telah terhubung bersama dengan pengamat politik Citra Institut dan juga Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo, yaitu ada Mas Yusa Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sudah. Selamat pagi. Selamat pagi kembali dan ini terima kasih sudah mengudara di MKFM Bandung di studio bersama dengan sahabat Mufidah Ulfa ini, Mas Yusa. Dan kita ini bahas mengenai potensi dan juga model konflik pemilu 2024 nantinya ini, Mas. Kira-kira ini menjelang pemilu 2024 sejumlah daerah ini kan sudah mulai memetakan daerah rawan konflik ya, Mas ya. Nah, ini boleh disampaikan juga kira-kira tujuannya ini untuk apa saja begitu, Mas? Ya, selamat pagi Mas Sudah, selamat pagi Mbak Mufidah dan sahabat MKFM dimanapun Anda berada. Yang jelas kalau kita mengacu pada pemilu terakhir, Pilkada 2020 kemarin, memang Bawaslu kan sudah membuat yang namanya Indeks Kerawanan Pemilu ya, atau IKP, yang dibuat berdasarkan 4 indikator ya. Salah satunya adalah bagaimana kontestasi yang terjadi di pemilu. Nah, sekarang kita lihat di pemilu 2024, bagaimana model konflik atau potensi konflik yang akan terjadi. Sebetulnya semua tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih sampai dengan pemutakhiran data pemilih, kemudian tahap pencalonan, kemudian tahap kampanye, sampai dengan pemungutan dan penetapan calon terpilih, memang ini sangat rawan sekali terhadap timbulnya konflik. Nah, tetapi dari sekian banyak tahapan, tentu ada satu tahapan yang menjadi perhatian kita bersama. Tahapan itu adalah tahapan kampanye yang memang durasinya sangat pendek ke depan. Nah, selain itu, yang tidak kalah penting adalah potensi konflik yang terjadi di ruang publik virtual atau dunia maya. Tentu ini sangat menguras energi. Kelihatannya memang tidak ada konflik, tetapi kalau kita perhatikan di ruang publik virtual, di internet, di sosmed, di dunia maya, ini seringkali timbul gesekan-gesekan, terutama antar calon pendukung yang sangat menguras energi. Bahkan kalau kita belajar dari pemilu 2019 kemarin kan energi kita habis ya. Bagaimana kemudian pendukung pasangan calon, terutama di Pilpres, ini habis energinya terlibat konflik yang luar biasa di ruang publik virtual. Nah, apakah potensi ini juga terjadi di pemilu 2024? Saya kira sangat potensial terjadi, karena kemarin saja kita kan perhatikan ya, baru saja misalnya Nasdem mendeklarasikan calon presidennya Pak Anies Baswedan. Ini kan sudah mulai muncul istilah misalnya Nasdrun ya. Saya nggak tahu apa artinya itu, tapi kira-kira kalau diterjemahkan ya kira-kira seperti Nasdem kadrun dan lain sebagainya lah, yang konotasinya semua orang juga sudah paham kemana. Nah, narasi-narasi seperti ini kan mestinya tidak perlu muncul, karena memang medan kontestasi ini kan masih sangat panjang sekali, dan kita baru akan mengetahui siapa peserta pemilu 2024 kan di akhir Desember nanti ya. Ini masih bulan Oktober, tapi narasi yang berbasis negatif campaign ini sudah mulai muncul. Entah siapa yang memunculkan, saya kira ini pelajaran yang kurang baik ya terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Apalagi ini pemilu 2024 kan memang menjadi PR besar kita, karena dibayangi dengan berbagai persoalan ya yang memang tidak mudah, terutama bagaimana bayang-bayang resesi ekonomi global ya. Dan kita lihat kemarin kan sudah mulai muncul wacana misalnya ya, kembali ke Undang-Undang Dasar, kemudian model pemilihan dikembalikan ke DPR, yang saya kira jauh dari amanat reformasi.
Nah, apapun ke depan yang jelas kita berkepentingan supaya seluruh tahapan pemilu ini bisa diminimalisir potensi konflik yang terjadi, terutama di tahapan-tahapan kampanye mendatang. Saya kira sebagai pengantar itu, Mas, sudah. Jika diinventarisir nih Mas Yusa potensi konflik yang mungkin terjadi, yang perlu juga diantisipasi dengan melihat dinamika masyarakat dan geopolitik yang ada saat ini, kira-kira apa saja nih Mas kalau bisa diinventarisir? Ya, tentu model konflik yang akan terjadi ini kan mengikuti bagaimana peta kompetisi atau peta kontestasi pemilu 2024 ya. Kalau kita pilih tentu kan ada pilpres dan ada pemilu legislatif. Nah, di pilpres ini kembali kepada sejauh mana kompetisi itu berlangsung. Artinya kalau kemudian nanti yang muncul lebih dari 2 pasang calon, saya kira ini akan jauh bisa meminimalisir potensi konflik yang terjadi. Karena kalau hanya 2 pasang calon seperti pemilu 2019 kemarin, saya kira kan yang terjadi adalah munculnya polarisasi bahkan di level grassroots, di level akar rumput yang hanya terkotak menjadi 2 pendukung pasangan calon. Nah, kalau nanti lebih dari 2 pasang calon, misalnya katakanlah maksimal berdasarkan embrio koalisi yang hari ini terbangun, nah itu jauh lebih baik karena masyarakat pada akhirnya kan disodorkan banyak alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di level pemilu legislatif ini juga sifatnya saya kira kasuistik berdasarkan karakteristik daerah pemilihan masing-masing ya. Ada daerah-daerah pemilihan yang memang sangat rawan konflik, terutama lagi-lagi ini terjadi pada saat pencalonan ataupun tahapan kampanye ya. Terutama yang sering kita lihat adalah bagaimana antar pendukung calon legislatif ini berebut coupling ataupun berebut wilayah. Nah, yang sering kali terjadi adalah pelanggaran-pelanggaran misalnya pemasangan atribut yang tidak sesuai dengan tempat, kemudian saling copot antar pendukung bukan hanya lintas partai tapi antar pendukung calon dalam satu partai ini seringkali terjadi. Pagi ini pasang baliho, pagi ini pasang spanduk, tiba-tiba siangnya sudah tidak ada. Bukan disapu oleh Panwas, tetapi disapu oleh pendukung calon legislatif yang lain. Nah, ini juga bagian dari potensi konflik yang mesti harus kita urai. Nah, makanya saya kira sudah tepat kalau kemudian teman-teman KPU di daerah ini dari sekarang mulai menginventarisir, mengidentifikasi peta kerawanan pemilu, bukan hanya KPU saya kira, tapi Bawaslu, kemudian Kemdagri, bahkan sampai Lemhanas, TNI, Polri ini juga sama-sama punya kepentingan bagaimana agar pemilu 2024 ini minim dari konflik dan bisa berlangsung dengan aman dan tertib. Iya, baik. Karena kita ketahui juga begitu ya, Mas Isa, setiap karakter dari orang Indonesia ini kan pasti berbeda-beda begitu ya. Dan terkait dengan para pendukungnya dan lain sebagainya, ini bisa juga, apakah bisa dikatakan juga ini Mas Yusa sebagai pemicu yang paling umum yang sering ditemukan begitu, atau mungkin ada pemicu-pemicu lainnya ini Mas yang memang menjadi konflik dari setiap tahunnya selalu ada begitu? Ya, saya kira begini yang mesti harus diperhatikan ya. Harus ada pencerdasan publik melalui peningkatan literasi elektoral terkait dengan isu-isu pemilu yang ini harus di-endorse, harus dimulai dari level elit. Nah, apa yang terjadi di elit ini harus bisa diikuti oleh kalangan akar rumput. Contoh misalnya, kemarin kan medan kontestasi Pilpres diikuti oleh pasangan Pak Prabowo Sandi melawan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Kemudian dimenangkan oleh Pak Jokowi ya. Begitu pelantikan kemudian Partai Gerindra diambil masuk ke koalisi pemerintahan. Saya kira pada titik itu kan mestinya sudah selesai. Tetapi apa yang terjadi ternyata di kalangan grassroots, di kalangan akar rumput ini kan dianggap belum selesai ya, masih menyisakan persoalan-persoalan yang bahkan sampai hari ini pun masih terjadi. Nah, saya kira apa yang terjadi di level elit ini tidak diikuti dengan baik di kalangan akar rumput. Nah, ini yang menjadi PR besar kita semua, terutama elit-elit partai politik, untuk memberikan literasi elektoral, pencerdasan kepada pemilih, bagaimana harusnya demokrasi itu berlangsung dengan baik dan matang ya.
Karena kita kan negara keempat demokrasi terbesar di dunia ini, dengan berbagai indikatornya kan ada kecenderungan mulai menurun ya, dengan indikator indeks kebebasan sipil dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga lagi-lagi ini menjadi PR besar kita bersama. Tentu harapan kita KPU saya kira sudah sangat tepat untuk terus memasifkan sosialisasi pemilu 2024, diikuti juga dengan institusi-institusi yang lain. Nah, catatan penting saya adalah yang relatif tidak bisa dikendalikan justru adalah potensi konflik yang terjadi di dunia maya atau di ruang publik virtual. Ini sulit sekali dikendalikan. Nah, tentu kita punya undang-undang ITE ya, yang di dalamnya mengatur bagaimana untuk memuat konten secara baik ya, tetapi kalau penegakan hukumnya tidak jalan ya saya kira akan menjadi masalah, dan terus terang memang ini yang menguras energi ya dibanding dengan konflik-konflik yang sifatnya fisik yang terjadi di lapangan yang melibatkan massa misalnya. Ini jauh lebih ringan sifatnya dibanding dengan konflik-konflik yang terjadi di dunia maya ya. Kita perhatikan ini sangat luar biasa sekali sehingga menguras banyak energi kita. Saya kira itu Mas Huda. Baik. Terakhir Mas Farhan, karena saat ini juga sudah mulai beberapa daerah memetakan daerah-daerah dengan rawan konflik, bisakah dengan pemetaan oleh KPU daerah ini juga turut menerawang model konflik 2024 nanti? Dan ketika memang sudah mengetahui mungkin tadi pemetaan konflik-konflik di masing-masing daerah, hal-hal apa yang sebetulnya bisa diupayakan dari masing-masing pihak untuk kemudian mewujudkan pemilu yang minim konflik di 2024 mendatang? Iya, tentu output dari apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU kan bagaimana mengantisipasi sedini mungkin terkait dengan beragam potensi konflik yang akan muncul tadi. Nah, tetapi sekali lagi ini harus dibarengi juga dengan bagaimana meningkatkan literasi elektoral kepada pemilih, dan ini yang paling berkepentingan kan sebetulnya adalah partai politik, karena partai politik yang memiliki konstituen masing-masing. Nah, tentu KPU harus duduk bersama dengan partai politik, kemudian juga dengan institusi-institusi yang lain seperti TNI dan Polri agar potensi kerawanan pemilu ini bisa diminimalisir sedini mungkin ya. Nah, saya kira tetap bukan hanya tugas KPU saja, bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi tugas kita bersama. Terutama yang paling penting adalah bagaimana partai politik ini berkepentingan bersama agar pelaksanaan pemilu 2024 bisa berlangsung secara demokratis dan berkualitas. Saya kira itu Mbak Mufidah.